Berdasarkan jenis benda yang ditemukan, zaman batu dibagi menjadi zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, manusia masih hidup berpindah-pindah. Benda-benda peninggalan pada masa ini nampak masih sangat sederhana dan kasar. Benda-benda tersebut diantaranya kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih. Pada zaman Mesolitikum, sebagian manusia sudah hidup menetap. Mereka tinggal di gua yang terbentuk karena proses alam. Sehingga benda-benda peninggalan zaman Mesolitikum banyak ditemukan dalam gua-gua. Benda-benda tersebut berupa ujung mata panah, alat-alat dari tulang, dan batu penggilingan. Pada zaman Neolitikum, manusia sudah menetap. Mata pencaharian utama manusia pada waktu itu adalah bercocok tanam, beternak, dan menangkap ikan. Seringnya Benda-benda di yang situ ada digunakan banyak sudah sumber lebih makanan, baik apalagi dan mereka lebih diasah, bisa bertahan hidup sehingga karena di bentuknya situ terlihat nggak ada halus. hewan berbahaya sebagai Benda-benda predator. peninggalan Kondisi pada iklim masa juga Neolitikum berkontribusi pada tersebut, perkembangan ekosistem yang diantaranya memukau kapak persegi, kapak lonjong, dan gelang yang terbuat dari batu. Kemudian kita berlanjut ke zaman logam. Seperti namanya, zaman ini ditandai dengan munculnya pengetahuan manusia dalam mengolah dan menciptakan alat-alat berbahan logam. Pada masa ini, teknologi berkembang pesat karena logam yang jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan batu. Kemudian ada 3 pembagian zaman logam. Yang pertama adalah zaman tembaga, yang kedua zaman perunggu, dan yang ketiga adalah zaman besi. Pada zaman tembaga, Indonesia tidak mengalami zaman itu karena faktor seperti keterbatasan sumber daya alam tembaga. Mari kita bahas satu persatu zaman tembaga, perunggu, dan juga besi. Zaman tembaga merupakan fase awal dalam zaman logam. Tembaga lebih dipilih sebagai logam pertama karena teksturnya lebih lunak dan mudah dibentuk. Alat-alat yang dibuat pada zaman tembaga seperti kapak, pisau, gada, mata panah, dan perhiasan. Selanjutnya adalah zaman perunggu. Perlu diketahui, perunggu merupakan campuran antara tembaga dan timah yang jauh lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan tembaga. Zaman ini juga mengalami perkembangan dari seni dan budaya. Ini ditandai dengan pembuatan benda upacara dan perhiasan dari logam. Pada zaman ini, manusia mulai mengenal teknik penuangan logam atau biasa disebut dengan casting. Alat yang dibuat pada masa ini seperti kapak perunggu, yaitu kapak sorong dan kapak sepatu, negara, bejana perunggu, perhiasan, senjata, dan alat rumah tangga. Kemudian pada zaman besi, zaman ini merupakan puncak dari masa logam. Besi yang lebih kuat dari perunggu membuat mereka dapat menciptakan alat pertanian dan senjata yang lebih fungsional. Teknologi pelemburan atau smelting berkembang maju pada saat ini. Di periode ini juga terjadi pertumbuhan wilayah dan ekspansi wilayah pemukiman, sehingga terjadi perkembangan dalam bidang sosial dan pembagian kerja. Alat yang dibuat pada zaman ini seperti mata kapak besi, pisau dan tombak besi, serta cangkul besi.